Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik visualisasi data pada mata kuliah Data Mining minggu ke-6. Yang dimana tim kami yang pertama ada Anissa Febrianti Suci Pramesti, lalu ada Muhammad Omi Andika, dan saya sendiri Riani Fitri Numali. Definisi visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempresentasikan data. Visualisasi data menerjemahkan data yang kompleks, bervolume tinggi, atau numerik menjadi representasi visual yang lebih mudah diproses dan dimengerti. Data yang divisualisasikan akan memudahkan siapa saja yang membacanya, termasuk para pembisnis. Visualisasi data bisnis dapat memudahkan Anda untuk memahami variabel yang dapat menunjang usaha, misalnya menganalisis perilaku konsumen. Next. Tujuan visualisasi data. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology, 90% informasi yang diterima oleh otak seseorang berbentuk visual, dan sekitar 80% orang akan mengingat apa yang dilihat dibanding apa yang didengar dan dibaca. Visualisasi data mempermudah penyampaian informasi secara efektif. Para analis yang bekerja dengan data mentah dengan jumlah besar akan menggunakan sistem visualisasi data. Bila prosesnya tepat, maka hal ini akan memudahkan pembuatan kesimpulan dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Teknik visualisasi data. Proses visualisasi data tidak hanya merubah data mentah menjadi grafik visual, akan tetapi dalam penyajian data juga diperlukan adanya teknik visualisasi data sesuai dengan jenis data yang ditampilkan dan tujuan penyajian tersebut. Teknik analisis data berbasis pixel, proyeksi geometri, berbasis icon, dan berbasis hierarki dan grafik. Teknik visualisasi berbasis pixel. Visualisasi berbasis pixel adalah pemetaan tiap-tiap nilai data pada titik tertentu dan setiap nilai memiliki atribut dalam jendela terpisah. Teknik visualisasi data berbasis proyeksi geometri adalah teknik visualisasi koordinat paralel. Teknik ini memetakan ruang dimensi K ke tampilan dua dimensi dengan menggunakan sumbu K yang berjarak dengan dan saling paralel dengan sumbu tampilan. Teknik visualisasi berbasis icon. Yang lebih dikenal iconography adalah pemetaan setiap item data multidimensi ke dalam sebuah icon. Teknik visualisasi data berbasis hierarki adalah teknik Envision, dimensional stacking, dan tree maps. Teknik ini membagi ruang ke dimensi dan menyajikan subruang dalam sebuah mode hierarki. Sedangkan teknik visualisasi data berbasis graf adalah sebuah teknik visualisasi yang mengefektifkan penyajian graf yang besar dan menggunakan algoritma khusus, bahasa query, dan teknik abstraksi. Baiklah, untuk jenis visualisasi data akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis visualisasi data. Jadi jenis visualisasi data ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu comparison atau perbandingan. Yang kedua relationship atau hubungan. Yang ketiga distribution atau penyebaran. Dan yang terakhir composition atau komposisi. Nah, jadi tiap-tiap jenisnya itu terdiri dari beberapa macam tampilan atau visualisasi grafik. Contohnya seperti untuk komposisi ada contohnya pada jenis relationship ada scatter plot dan bubble size.
Next. Yang pertama yaitu visualisasi perbandingan. Visualisasi ini berfungsi untuk membandingkan nilai antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, yang kedua itu ada grafik bar chart. Di sini grafik ini untuk melihat perbandingan beberapa jenis kategori nilai. Sumbu X pada bar chart menunjukkan jenis kategori yang dibandingkan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai atau besaran untuk setiap jenis kategori. Selanjutnya ada line chart. Line chart ini untuk memperlihatkan fluktuasi tren data atau perubahan suatu kondisi dari waktu ke waktu secara kontinu. Tipe visualisasi ini juga berguna untuk membandingkan antara kategori dengan cara memberikan warna yang berbeda pada setiap kategori tersebut. Next. Selanjutnya combo chart. Untuk membuat set ini untuk membandingkan dua set nilai ukuran yang biasanya sulit untuk dibandingkan karena adanya perbedaan skala. Nah, chart ini pada dasarnya merupakan diagram batang yang dikombinasikan dengan diagram garis. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai visualisasi hubungan. Visualisasi hubungan berguna untuk memperlihatkan bagaimana nilai antar variabel saling berhubungan satu sama lain. Nah, di visualisasi hubungan ini ada beberapa contoh yaitu yang pertama scatter plot. Scatter plot ini untuk menampilkan suatu pola hubungan antara dua variabel. Nah, scatter plot ini juga bisa menunjukkan apakah hubungan atau korelasi yang ada itu termasuk korelasi positif, negatif, atau bisa tidak berkorelasi. Next. Yang kedua yaitu bubble chart. Bubble chart merupakan bentuk variasi dari scatter plot dengan adanya tambahan dimensi data yang dipresentasikan dalam ukuran gelembung. Bubble chart ini memvisualisasikan data menggunakan 3 dimensi variabel. Selanjutnya yaitu ada visualisasi komposisi. Visualisasi ini memperlihatkan posisi komponen suatu nilai dibandingkan terhadap nilai total keseluruhan. Nah, jadi chart komposisi ini dapat bersifat statis yang fungsinya menunjukkan komposisi nilai saat ini, atau dapat juga menunjukkan bagaimana komposisi nilai total itu berubah seiring berjalannya waktu. Next. Nah, untuk visualisasi komposisi ini yang pertama ada pie chart, yang mana memperlihatkan bagaimana proporsi statis suatu nilai terhadap keseluruhan nilai total. Pie chart ini hanya cocok untuk sedikit variabel data. Next. Yang selanjutnya ada tree maps. Tree maps ini memperlihatkan komposisi statis dari suatu akumulasi nilai terhadap nilai total secara hierarki dengan menggunakan bentuk persegi panjang, di mana persegi panjang yang lebih kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada waterfall chart. Waterfall chart ini menggambarkan bagaimana nilai awal dipengaruhi oleh serangkaian perubahan nilai positif atau perubahan nilai negatif dari suatu data. Nah, yang terakhir ada visualisasi distribusi. Visualisasi distribusi merupakan visualisasi yang menunjukkan atau mengeksplorasi bagaimana nilai dalam suatu data dikelompokkan. Adapun contoh dari visualisasi distribusi yang pertama yaitu histogram. Histogram ini memperlihatkan bagaimana data terdistribusi berdasarkan interval nilai tertentu. Histogram ini merepresentasikan bit dari data dan sumbu Y dari histogram ini merepresentasikan frekuensi dari setiap bit. Next. Selanjutnya ada box plot. Nah, box plot ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan ringkasan distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman data.
Nah, untuk box plot tadi terdapat 5 ukuran statistik yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu nilai maksimum, yang pertama nilai minimum, kedua nilai maksimum, ketiga nilai kuartil pertama atau Q1, kemudian nilai kuartil kedua atau Q2, dan terakhir nilai kuartil ketiga. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Romi Andika. Kepada Romi, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk yang kelima, implementasi visualisasi data. Nah, eh, di apa eh, pada gambar terdapat ini adalah untuk membuat cluster. Selanjutnya, ini mengubah variabel data frame menjadi array. Untuk perintahnya bisa dilihat di layar, di mana data tersebut kita simpan di dalam X array. Nah, selanjutnya ini kita masukkan data tersebut, kita normalisasi data, ditransformasikan seperti yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita menentukan jumlah cluster dan menampilkan pusat cluster atau centroid yang di generate. Nah, kita akan memanggil 3 cluster. Ini cluster pertama, cluster kedua, dan cluster ketiga. Selanjutnya ini kita masuk ke visualisasi datanya, di mana kita menambahkan kolom cluster dalam data frame retail menggunakan perintah df sama dengan pd.dataframe. Kita manggil datasetnya, kemudian df cluster sama dengan kamins.labels underscore. Nah, selanjutnya itu visualisasi cluster. Ini untuk menampilkan data dalam bentuk scatter plot. Nah, kenapa di sini kami menggunakan bentuk scatter plot? Karena untuk menampilkan suatu pola hubungan antara dua variabel dengan menggunakan perintah seperti yang tertera gambar. Nah, ini kita sesuaikan saja. Untuk outputnya, kemudian sini size-nya itu kita buat 100 ya. Kita buat 100. Nah, kemudian kita buat lagi untuk menampilkan titik pusat cluster atau centroidnya. Nah, kita sesuaikan juga. Kemudian untuk selanjutnya itu, nah ini adalah uh, ini adalah hasil dari output yang sudah kita buat tadi. Perintah yang sudah kita buat, outputnya itu seperti ini. Ini menggunakan scatter plot. Nah, untuk titelnya itu kita kasih nama hasil clustering menggunakan Kamins. Untuk X labelnya kita kasih nama terjual, dan untuk Y labelnya transaksi. Nah, di sini terdapat beberapa titik ya. Beberapa titik. Titik ini ada 3 warna ya. 3 warna berarti dia menandakan telah terjadinya 3 clustering. Yang warna kuning, yang warna ungu, dan yang warna hijau. Nah, selanjutnya kita pisahkan. Kita pisahkan per kelompok untuk di antara ketiga cluster tersebut. Nah, untuk cluster 0 dia sama sama cluster 0, cluster 1 sama dengan cluster 1, dan cluster 2 sama dengan cluster 2. Nah, ini untuk yang cluster 0 kita pisahin dulu. Cluster 0 kita panggil, dia menggunakan perintah yang tertera. Nah, setelah itu setelah kita run, maka output akan mengeluarkan eh, seperti berikut. Nah, ini adalah beberapa menu dengan cluster yang bernilai 0. Nah, untuk yang selanjutnya ini cluster 1.
Klaster 1 nih ada ayam bakar, ayam goreng bumbu, ayam goreng sambal. Ini klaster 1. Nah, untuk klaster 1 ini itu hanya 3. Nah, ini untuk klaster 2-nya. Klaster 2 ini ada 8 ya, ada 8. Nah, jadi tadi dari hasil clusteringnya itu di titik yang berwarna hijau ini menggunakan cluster pertama. Ini adalah cluster pertamanya, di mana centroidnya itu terdapat pada nih 0,8 ya, 0,9 di sini. Kemudian untuk yang warna ungu ini itu cluster yang 0, cluster 0. Nah, dia terdapat 12 titik penyebarannya dengan centroidnya atau titik tengahnya berada di sini. Selanjutnya untuk yang warna kuning itu adalah klaster yang menunjukkan klaster yang kedua. Nah, selanjutnya ini kita membuat pie chart. Nah, pie chart ini untuk apa sih? Pie chart ini untuk memperlihatkan bagaimana proporsi statis dari suatu nilai terhadap keseluruhan nilai total. Nah, jadi ini untuk persentase dari tiap cluster ya. Nah, dengan perintah seperti berikut, import matplotlib terlebih dahulu .pyplot. Nah, kemudian kita buat labels cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Nah, kita tentuin size-nya nih. Kita tentuin size, kemudian kita explode. Kemudian kita masukin lagi perintah-perintahnya untuk membuat pie chart-nya. Nah, titelnya kita kasih nama persentase tiap cluster. Dan kita runningkan program atau perintah tersebut, maka untuk outputnya itu seperti ini. Jadi untuk di cluster pertama itu 13,0%, di cluster kedua 34,8%, dan di cluster 0 itu 52,2%. Jadi ini perbandingannya terlihat jelas ya, bahwa cluster 0 itu lebih banyak gitu daripada cluster-cluster yang lainnya, daripada cluster 1 dan cluster 2. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.